Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmatnya lah kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan, yang dimana saya akan menjelaskan materi dan teman-teman maupun dosen pengampu melihat dan menonton video ini semoga diberikan kesehatan dan kekuatan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta taslim kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku penyebar Islam, selaku pahlawan seluruh umat, selaku panutan bagi kita semua yang telah mengantarkan kita dari alam jahiliyah ke alam yang bermartabat, berilmu dan terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Yang saya hormati kepada dosen atau ayahanda selaku dosen pengampu mata kuliah sosiologi olahraga di kelas PJKRE, yaitu Dr. Andus Ahmad Adil MPD, dan teman-teman yang sempat melihat atau menonton video ini. Dan saya atas nama Dwi Kirangga, NIM 1831041145 dari kelas PJKRE angkatan 2018. Dan untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya masuk ke materi yang telah ditugaskan kepada saya. Oke, langsung saja masuk ke dalam materi. Dan sebelum kita langsung ke materi, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materinya itu peranan wanita dalam olahraga. Peranan merupakan dinamika dari status menggunakan dari hak dan kewajiban, aspek dinamis kedudukan, sehingga apabila wanita melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan mungkin mencakup 3 hal, yaitu yang pertama yaitu meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang, serangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Yang kedua yaitu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Yang ketiga, perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Yang selanjutnya itu peranan dan status keduanya tak dapat dipisah-pisahkan, karena yang satu tergantung kepada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan dan kedudukan tanpa peranan. Maka sudah
norma di masyarakat, berperilaku di masyarakat sebagai organisasi resmi dan tidaknya, olahraga adalah sebuah organisasi dan merupakan struktur sosial masyarakat. Mendapat peranan sosial dan kedudukannya sebagai wanita yang berolahraga. Selanjutnya yaitu hanya saja masyarakat sering dilupakan atau wanita sering dilupakan bahwasanya dalam interaksi sosial yang paling penting adalah melaksanakan peranan. Tidak jarang terjadi bahwa kedudukan lebih diutamakan sehingga terjadi hubungan-hubungan timpang yang tidak seharusnya terjadi. Yang selanjutnya itu contoh dalam dunia olahraga. Kedua, peranan manajer yang melebihi kekuasaan pelatih dalam menentukan. Ketiga, siapa atlet yang harus bertanding. Peran atlet profesional yang tidak mencerminkan jati dirinya sebagai olahragawan yang menjunjung sportivitas, fair play, sehingga lebih cenderung mementingkan bahwa sesuatu yang pihak hanya mempunyai hak saja, sedangkan pihak lainnya hanyalah mempunyai kewajiban belaka. Yang selanjutnya yaitu dalam dunia olahraga, ketimbangan ini menyebabkan terjadinya ketidakmerataan kesempatan. Wanita hanya dijadikan sebagai faktor pendukung dalam beberapa kasus olahraga profesional. Wanita hanya sebagai objek pelengkap seperti umbrella grills di otomotif sport dan pemandu sorak dalam beberapa olahraga permainan, sehingga status dan peranannya bukan sebagai bintang, tidak pula sebagai pemeran utama. Dan selanjutnya itu ketimpangan yang lebih luas terjadi pada masyarakat. Partisipan atau aktivitas tertentu, termasuk aktivitas olahraga akibat ketidaksesuaian harapan dalam konteks olahraga Indonesia rasanya lebih tepat dikatakan tuntutan dengan peranan terhadap peranan yang tepat dalam menduduki suatu status. Yang selanjutnya yaitu ada beberapa faktor atau keinginan ataupun ciri-cirinya, yaitu yang ada 3. Yang pertama, harapan masyarakat kurang memperhatikan tindakan sebenarnya ataupun sebaliknya. Yang kedua, yaitu apabila harapan masyarakat akan tindakan diketahui akan tetapi waktu dan situasi tidak memungkinkan bagi individu yang bersangkutan. Yang ketiga, yaitu apabila pemenuhan harapan masyarakat di luar kemampuan individu. Masyarakat juga dan harus berolahraga, dan Indonesia masih kuat dengan konsep kalah gitu. Selanjutnya yaitu masyarakat olahraga Indonesia masih kuat dengan, atau masyarakat Indonesia olahraga masih kuat dengan konsep kalah menang, bahwa suatu pertandingan hanya suatu pemenang dan pecundang, sehingga identik dengan menyamaratakan status tanpa memahami peranan yang diemban. Kita menyamakan status atlet kita dengan atlet dunia tanpa mengetahui proses atau memproses status terlebih peranannya seperti apa. Dunia olahraga wanita lebih memperoleh kesialan dari konsep ini. Kita lebih tahu bahwa tim putri adalah pecundang tanpa mengerti siapa lawannya, dan proses untuk menjadi pecundang karena kita memang kalah start dalam proses pembinaan olahraga wanita. Tim sepak bola kita lebih banyak kalahnya. Tim bulu tangkis semakin terpuruk. Berpindahnya pebulu tangkis putri harapan kita ke negara lain.
kemampuan induk olahraga dalam proses regenerasi atlet wanita. Ini semua adalah tren yang semakin memperburuk persepsi masyarakat terhadap aktivitas wanita berolahraga. Salah satu penyebabnya adalah perbedaan kesempatan menurut Cochley 1990. Ada beberapa kasus bahwa wanita memiliki sedikit kesempatan dibandingkan pria, terutama di kota-kota besar ataupun maksud saya kota-kota kecil dan di wilayah pedesaan. Yang lebih sering terjadi adalah kekurangan diantaranya dalam hal yang pertama, persediaan dan pemeliharaan peralatan dan penyebarannya. Yang kedua, penjadwalan pertandingan dan waktu latihannya. Ketiga, kesempatan memperoleh pelatihan dan tutorial akademik, begitu. Yang keempat, penugasan dan kompensasi pelatih dan tutor. Dan selanjutnya yaitu yang kelima yaitu ketersediaan obat-obatan dan pelayanan latihan serta fasilitas publisitas. Yang keenam itu publisitas baik secara individu, tim, dan event. Harusnya Indonesia memiliki keuntungan dalam hal kesempatan wanita berolahraga, karena negara ini dipimpin oleh seorang perempuan juga yang secara karakter psikis lebih menonjolkan perasaan. Wanita pun berkeinginan sama untuk mendapatkan penghargaan selayaknya pria. Hanya proses ke arah itu yang tidak berkesempatan sama dengan yang dimiliki pria. Karena terkait kebijakan yang dihasilkan adalah kesepakatan dominasi pria yang duduk di lembaga legislatif dan eksekutif. Selanjutnya yaitu dengan perlindungan faktor pendukung ke hal itu adalah keadaan seluruh masyarakat, bahwa bagaimanapun juga suatu keberhasilan yang meningkatkan status bangsa di dunia internasional adalah buah kerja sama antara pria dengan wanita. Andai saja bangsa ini adalah bangsa yang menghormati sejarah serta terus mengenangnya, kita diingatkan pada prestasi tertinggi yang diperoleh duta-duta bangsa dalam Olimpiade 1996. Saat pertama kalinya lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang adalah buah kerja keras seorang wanita yang bernama Susi Susanti. Wanita lah sebenarnya yang menjadi perintis bagi KONI untuk terus mencangkan upaya mendukung medali pada olimpiade berikutnya. Dan selanjutnya itu Cochley 1990. Yang selanjutnya itu Cochley 1990, yang dimana mengungkapkan pula bahwa masih adanya mitos yang keliru dan masih dipegang oleh masyarakat, terutama terjadi pada negara-negara yang tingkat pendidikan dan informasi dan
informasi medik masih rendah begitu. Yang pertama itu keikutsertaan yang berat dalam berolahraga mungkin menjadi penyebab utama masalah kemampuan menghasilkan keturunan. Yang kedua, aktivitas pada beberapa event olahraga dapat merusak organ reproduksi atau payudara wanita. Yang ketiga, wanita memiliki struktur tulang yang lebih rapuh dibandingkan pria sehingga lebih mudah mengalami cedera ataupun patah begitu. Yang keempat, keterlibatan intens dalam olahraga menyebabkan masalah pada menstruasi. Yang kelima, yaitu keterlibatan dalam olahraga membawa ke arah perkembangan yang kurang menarik, menonjolkan otot atau kurang baguslah dipandang ketika seorang wanita berotot begitu. Alasan-alasan ini memperburuk persepsi masyarakat terhadap keterlibatan wanita dalam olahraga yang secara langsung berpengaruh pada pemberian status dan peranan sosial wanita dalam kehidupannya, secara khusus di bidang olahraga dan umumnya di kehidupan keseharian di masyarakat di mana pola-pola interaksi sosial berlaku di lingkungannya. Selanjutnya, terlepas dari itu, bagaimanapun juga semakin banyak wanita yang menyukai kegiatan fisik dengan tingkat penampilannya yang terus meningkat, walaupun terdapat masalah kesehatan khusus yang berhubungan dengan fungsi reproduksi yang unik, tapi manfaat bagi kesehatan dan pergaulan sosial jauh melebihi pengaruh-pengaruh merugikan yang terjadi selama ini. Sifat stratifikasi sosial dilihat dari sifatnya. Kita mengenal dua sistem stratifikasi sosial, yaitu sindrom stratifikasi sosial tertutup dan sistem stratifikasi sosial terbuka. Stratifikasi sosial tertutup. Sistem stratifikasi sosial tertutup ini yang selanjutnya yaitu dengan pertimbangan yang selanjutnya itu sifat-sifat stratifikasi sosial. Dilihat dari sifatnya, kita mengenal dua sistem stratifikasi sosial, yaitu sistem stratifikasi sosial tertutup dan sistem stratifikasi sosial terbuka. Yang pertama, stratifikasi sosial tertutup atau closed social stratification. Ini memahami atau tidak memberi kemungkinan seseorang untuk pindah dari suatu lapisan ke lapisan sosial yang lainnya, baik ke atas maupun ke bawah. Dalam artinya, saatnya jalan untuk masuk menjadi anggota dari suatu masyarakat tertentu. Dalam masyarakat yang adalah dengan kriteria kelahiran dan kata lain anggota kelompok dalam suatu kelompok sosial, mudah untuk melakukan gerak sosial yang bersifat verifikasi, baik naik maupun turun. Dalam hal ini, anggota kelompok hanya dapat melakukan mobilisasi
atau mobilitas yang bersifat intoleransi begitu. Selanjutnya yang selanjutnya yaitu salah satu sistem stratifikasi sosial tertutup adalah sistem kasta pada masyarakat di Bali. Di Bali, seseorang yang sudah menempati kasta tertentu sangat sulit, bahkan tidak bisa pindah ke kasta yang lain. Seorang anggota kasta teratas sangat sulit untuk berpindah ke kasta yang ada di bawahnya, kecuali ada pelanggaran berat yang dilakukan oleh anggota tersebut. Dalam kasus olahraga pun, interaksi yang terjadi di antara partisipannya melahirkan tingkatan-tingkatan tertentu atau stratifikasi sosial sebagai sistem lapisan masyarakat, bukan hanya pada jenis aktivitasnya, melainkan pelaku yang terlibat di dalamnya. Misalnya, ada istilah olahraga elit, olahraga masyarakat, olahraga amatir dan profesional, olahraga khusus untuk pria dan olahraga khusus wanita, dan lain-lain sebagainya. Faktor yang menentukan para wanita yang berolahraga dalam masyarakat adalah jaringan interaksinya. Seberapa luas dia mampu membentuk pola interaksi dengan yang lain, dan seberapa dalam atau mampu dia lakukan dengan yang lainnya. Salah satu alat ukur kita adalah frekuensi dan keterlibatannya pada aktivitas berolahraga dan prestasi yang telah dicetaknya. Dan itu pula masyarakat akan memberikan status padanya. Dapat dikatakan bahwa status atlet yang dimiliki wanita merupakan Oxford status, yaitu kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran atau Oxford status. Equivalent status bersifat terbuka bagi siapa saja yang tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuannya. Dan dari konsep ini, stratifikasi sosial dan terjadi. Semua wanita memiliki kesempatan sama untuk memperoleh status tertentu di masyarakat. Tetapi karena kemampuan dan pengalaman berbeda, berdampak pada lahirnya tingkatan-tingkatan status yang akan diperoleh wanita-wanita dalam partisipasinya di dalam olahraga. Bagaimana juga setiap wanita berolahraga menginginkan prestasi dan derajat sosial dalam kehidupan di masyarakat, bukan sebagai pengakuan atau atas keberadaannya oleh anggota kelompok, melainkan sebagai salah satu tuntutan kebutuhan untuk harga diri dan atau self esteem atau teori kebutuhan menurut Maslow. Proses yang telah dilakukan hal ini mungkin berdampak kepada proses yang menghilangkan perbedaan pemberian penghargaan di antara atlet pria dan wanita yang sama-sama menjadi juara di kelompoknya atau gender. Misalnya, sejumlah hadiah yang masih diberikan antara kelompok putra dan putri, meski mungkin pertimbangannya adalah ketika pertandingan putra sering melahirkan tindakan yang lebih akrobatik, atraktif, skill tinggi, terlebih jika didramatisir oleh pers yang selalu secara jumlah memang kaum pria di kalangan pers lebih banyak, yang tentu saja akan selalu memberikan dukungan.
pemberian status dan peranan sosial bagi wanita dalam berolahraga. Setidaknya dapat dilakukan dengan pemberian hak dan kewajiban serta kesesuaian, memberikan harapan-harapan bukan dalam bentuk tuntunan. Mitos yang keliru sudah seharusnya dibuang. Perbedaan persepsi tidak harus semakin menyudutkan status dan peranan wanita dalam olahraga, melainkan sebagai pengayaan atau mencari solusi dalam memberikan kesempatan yang lebih luas untuk menumbuhkannya seluruh potensi serta untuk terus mengejar ketertinggalan dalam kaum pria dan kemajuan kaum wanita di negara lain. Terlepas dari itu semua, bagaimanapun jika semakin banyak wanita yang menyukai kegiatan fisik dan tingkat penampilannya yang terus meningkat walaupun terdapat masalah kesehatan khusus yang berhubungan dengan fungsi reproduksi yang unik, tetapi manfaatnya bagi kesehatan dan pergaulan sosial jauh melebihi pengaruh-pengaruh merugikan yang terjadi selama ini. Dan selanjutnya yaitu dengan pertimbangan perspektif sosiologis sebagai acuan dalam membicarakan kedudukan dan peran atlet di masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Dr. Vanilli Arganau dari Swiss dalam melakukan kedudukan dan peran atlet dan di masyarakat, yaitu yang pertama, keberadaan atlet di masyarakat serta pribadi atlet sebagai individu dipandang sebagai bagian dari pola-pola masyarakat dan peran-peran mereka didasari oleh peraturan-peraturan yang berstandar. Yang kedua, individu yang hidup dalam suatu prasarana sosial dan lingkungan masyarakat akan terlibat kegiatan dan tindakan di dalam kehidupan sehari-harinya. Sebagai individu yang rasional, sebagai seseorang mampu mengonveksi tindakannya secara individual. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena manusia tidak luput dengan yang namanya kesalahan. Ketika ada tutur kata yang berlebihan ataupun tidak lengkap, mohon dimaafkan. Karena kenapa? Karena setiap manusia memiliki kekurangan, memiliki kelebihan, memiliki kelemahan dan kekuatan pada